Kembali kita berjumpa dalam acara talk show tips sukses kerja kelompok project based learning. Pertanyaan berikutnya, ini masih banyak anak didik kita yang menanyakan karena ini yang pertama kali, jadi saya masih bingung dengan proyek dalam project based learning. Ditambah lagi sekarang pembelajaran dengan jarak jauh, di mana semakin sulit untuk berdiskusi. Terkadang saya aktif, teman saya tidak aktif, atau sebaliknya saat teman-teman saya aktif berdiskusi, sayanya sedang tidak aktif. Lalu bagaimana ini solusinya, Suster dan Bu Sri? Baik, saya akan mencoba, Ibu. Yang pertama adalah kita harus berani menerima teman-teman yang menjadi satu kelompok kita. Yang kedua adalah kita saling mengenal meskipun kita saat ini tidak bisa berjumpa. Dan yang lain adalah bagaimana kita membuka diri kita. Nomor satu adalah kita harus berani membuka diri untuk teman-teman kita. Dan yang terpenting adalah kita harus punya kesepakatan dalam kelompok. Contohnya, kalau mau mengerjakan suatu tugas saat selesai pembelajaran jarak jauh, kita juga harus berani tepat waktu. Dan yang kedua adalah kita harus berani membuka diri kita untuk tidak egois. Mungkin itu sementara. Bu Sri mau menambahi? Terima kasih. Saya menambahkan sedikit. Dalam masalah ini bisa kita bedakan menjadi dua masalah. Yang pertama adalah pemahaman tentang proyek PJBL atau pembelajaran dengan sistem proyek yang disingkat dengan PJBL. Apa itu PJBL? Tentu saja kalau kamu tidak paham dengan itu, bertanya kepada orang yang paham. Nah, orang yang paham siapa? Ya guru kalian yang mengajarkan atau yang menyampaikan dengan sistem proyek PJBL itu. Kalau kebetulan kamu kesulitan di bidang agama misalnya, ya tanya kepada Pak Bagus sebagai guru agama. Kalau kesulitan di bidang IPA, tanya pada Pak Hendri sebagai guru IPA atau guru biologi. Itu yang pertama tentang proyek tidak pahamnya dengan proyek PJBL. Kemudian yang kedua, pembelajaran jarak jauh dan kerja kelompok. Kemarin sudah dibentuk kelompok dan kelompok itu kebetulan yang membentuk guru kalian dengan berbagai usaha memaksimalkan kelompok yang solid antar kalian. Artinya di sini bahwa temanmu punya potensi di bidang satu dan bidang yang lain mungkin berbeda. Dalam kelompok itu ada ketua kelompok. Yang ditunjuk sebagai ketua kelompok adalah yang dipandang bisa mengkoordinir temannya dan juga dipandang lebih bisa dengan temannya. Tetapi dalam kerja kelompok ini tidak mungkin ketua kelompok yang mengerjakan sendiri. Kerja tim sangat mempengaruhi hasil. Hasil tim yang solid pasti akan kelihatan tingkat kebaikannya atau tingkat kebagusan hasil itu seperti apa. Maka kalau kalian merasa kesulitan dalam kelompok, yang pertama kalian sadari adalah Tuhan kasih talenta yang berbeda. Tuhan kasih talenta saya lebih dan kebetulan Tuhan kasih talenta temanku di bidang yang lain. Maka sadari talenta itu dan jangan merasa rugi saat kamu memberikan talenta saat kamu memberikan kepada temanmu lebih banyak mungkin dalam kelompok itu, karena Tuhan kasih yang banyak dengan itu. Itu saja saya kira tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Suster dan Bu Sri. Jadi dapat disimpulkan namanya kerja kelompok harus belajar mengenal satu sama lain, ya, saling terbuka, saling menghargai, dan pastikan buat komitmen kerja untuk keberhasilan dan kesuksesan kelompok kalian. Dan untuk pemahaman permasalahan yang tidak memahami proyek, tanyakanlah. Kita punya Bapak Ibu guru yang selalu siap membantu kalian. Jika kalian tidak paham, beranilah bertanya, ya.